Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Harta yang disimpan di berangkas akan habis tak bersisa. Harta yang disimpan di langit akan selalu kekal abadi selamanya. Saya mengajak kepada seluruh muhsinin untuk membantu pembebasan lahan guna mendirikan pesantren Tafsir Al-Quran Ibnul Azhar yang dipimpin oleh saudara kami, guru kami, Al-Ustadz Ad-Duktur Al-Fadil Al-Ustadz Bitoh Purnomo LCMA. Beliau alumni Al-Azhar sama seperti saya dan Ustadz Abdus Somad. Insya Allah atas rekeningnya atas nama Sahabat Sampai Surga ya. Kita butuh berapa Ustadz? 10.000 meter. 10.000 meter persegi. 1 meternya 100.000. Saya mengajak kepada 10.000 orang muhsinin untuk menyumbang 100.000 rupiah. Ayo kita kejar surga dengan cara berinfak di jalan yang benar, yaitu di jalan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Gis bin Abdurrahman As-Segaf. Astaudi'ukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat Allah kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insyaallah akan memberikan syafaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadis ke-34. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa yang melihat di antara kalian satu kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Fa illam dengan tangannya. Fa illam yastati', jika dia tidak mampu, yang lihat kemungkaran ini tidak mampu mengubahnya dengan tangannya, maka dengan lisannya. Fa illam yastati', dan jika tidak mampu juga dengan lisannya, maka fa biqalbihi, dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Saya kira hadis ini cukup familiar ya, mungkin pernah kita dengar beberapa kali. Saya ulangi lagi, Rasulullah bersabda, barang siapa yang melihat di antara kalian suatu kemungkaran, dia lihat ada kemungkaran dan dia punya kemampuan untuk mengubahnya dengan tangannya, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu selemah-lemahnya iman. Pengarang kitab
Al-Wafi ini cukup panjang memberikan penjelasan ya, sampai 20 lebih poin yang beliau sampaikan. Namun demikian kita hanya akan cukupkan ke beberapa poin penting saja. Semoga bisa menjadi bekal dan menjadi ilmu tambahan untuk kita semua. Ada satu kejadian terjadi di salah satu kekhilafahan Umayyah, dan itu masih berjumpa dengan para sahabat. Artinya sahabat Rasulullah masih ada yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Kekhilafahan dikenal dengan khilafah Rashidah, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Begitu yang 4 ini meninggal dunia, kekhilafan itu pindah atau dikenal dengan istilah khilafah Umayyah. Setelah khilafah Umayyah berubah namanya atau kepemimpinannya menjadi khilafah Abbasiyah. Setelah khilafah Abbasiyah runtuh, berdirilah khilafah Utsmaniyah atau yang kita kenal dengan istilah Ottoman yang ada di Turki, yang kemudian runtuh pada awal-awal abad ke-19. Nah, ini salah satu pemimpin di kekhilafan Umayyah itu bernama Marwan. Berawal dari kebiasaan umat Islam saat itu sebagian ya. Jadi sholat Idul Fitri, aturan sesungguhnya kan sholat 2 rakaat dulu baru khutbah. Ketika itu dilakukan, umat Islam ini setelah sholat balik, ndak kate yang dengar ke khutbah. Mirip-mirip cak di Masjid Agung. Masjid Agung yang sholat sampai ampera. Begitu sholat selesai, yang khutbah kate yang dengar lagi. Sisa 2-3 baik yang terlihat saja di depan. Kata orang, saya sendiri nggak menyaksikan, tapi yang menyampaikan ini sudah banyak orang. Sehingga khalifah ini beranggapan, kalau begini kita balik saja, khutbah dulu baru sholat, biar orang ndak pulang, ndak bubar. Dirubahlah sama beliau dengan keputusan beliau, Idul Fitri, Idul Adha dahulukan khutbah baru sholat. Begitu itu dilakukan, berdiri seorang laki-laki berkata, as-shalah qabla al-khutbah. Tegas dia katakan itu, sholat itu lebih dulu daripada khutbah pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Faqala qad turika ma hunalik. Faqala Abu Sa'id amma hadha faqad qadama alaih ay adda al-wajib alaihi min inkari mukhalafati sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu, kejadian itu diketahui oleh sahabat namanya Abu Sa'id al-Khudri. Kata beliau, laki-laki itu telah menunaikan kewajibannya. Apa itu kewajibannya? Mengingkari kemungkaran yang terjadi. Apa kemungkarannya? Mengubah sunnah Rasul. Rasulullah mengajarkan 9 kali Idul Fitri. Selama hidup Rasulullah itu kurang lebih 9 kali Idul Fitri dan 9 kali Idul Adha. Dan keseluruhannya mengedepankan sholat barulah khutbah. Nah, beliau ini mungkin niatnya bagus, biar pacak dengar khutbah. Tapi Rasulullah SAW tidak begitu mengajarkannya. Sehingga menurut sahabat Abu Sa'id al-Khudri, laki-laki yang negur tadi, dia berdiri dan telah dengan lantang mengingatkan semuanya, as-salatu qabla al-khutbah. Sholat dulu baru khutbah. Kata sahabat Abu Sa'id al-Khudri, laki-laki ini telah menunaikan kewajibannya, yaitu mengingkari kemungkaran berupa penyelisihan atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini jelas kurang lebih. Itu sesuatu yang pernah terjadi dan menjadi catatan sejarah dalam Islam. Dan alhamdulillah sampai hari ini
Umat Islam tetap menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengedepankan salat barulah khutbah. Ya, semoga jamaah yang hadir di sini dan yang mendengar kajian ini janganlah pulang. Ya, jangan pulang. Habis salat 2 rakaat, dengarkan khutbahnya. Dan buat para khatib, jangan lama-lama. Orang sudah masak, mau dimakan, banyak agenda, nak sanjo sini, nak kunjung sini, kunjung sana. Simple baik. Ingatkan yang baik-baik, sudah. 15 menit, 20 menit sudah. Tidak perlu panjang-panjang. Baik. Hadis ini menceritakan atau menjelaskan tentang kewajiban umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun yang sangat ditegaskan dalam hadis ini adalah mencegah kemungkaran. Dan ini salah satu keutamaannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala, tepatnya ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, kalian para sahabat dan umat Nabi Muhammad, khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Sejak umatnya Nabi Adam sampai terakhir, umat Nabi Muhammad mendapatkan label, gelar, dan yang memberikan gelar bukan siapa-siapa, Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummah, kita ini umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, semangat ngajak orang kebaikan, yuk ngaji. Alhamdulillah pengajian ini semacam ini sejak zaman Rasulullah sampai hari ini nggak pernah berhenti pengajian itu. Ganti orang, saya ninggal, nanti ada saja generasi berikutnya yang terus buat pengajian. Alhamdulillah nggak pernah berhenti. Semangat umat Nabi Muhammad itu mengajak kebaikan. Pengurus ini ganti, lah ninggal galau kita ini, aduh baik kaki yang lanjutkannya. Kenapa? Itu karakternya umat Nabi Muhammad. Semangat berdakwah, semangat mencegah. Ukhrijat linnas, kalian itu dilahirkan ke bumi ini untuk manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika saya memurajaah ayat ini, baca-baca, saya sempat bertanya-tanya, kenapa iman kepada Allah diakhirkan? Perhatikan, kalian umat yang terbaik, dikeluarkan, dilahirkan untuk manusia ini agar memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa beriman ini diakhirkan padahal dia jauh lebih penting daripada amar ma'ruf nahi munkar? Seharusnya kan, bukan seharusnya, logika kita itu tu'minuna billah wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tapi ini iman kepada Allah sengaja diakhirkan oleh Allah. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, ini buku tafsir paling fenomenal, mengatakan kenapa amar ma'ruf didahulukan di sini daripada iman kepada Allah. Karena ayat ini sedang membandingkan umatnya Nabi Muhammad dengan umat sebelumnya. Namanya membandingkan, harus ada titik atau satu hal yang menjadi ciri khas, yang menjadi keistimewaan, yang dengan itulah umat ini menjadi umat terbaik. Kalau dari sisi iman, umat sebelumnya juga beriman sama nabinya, umat sebelumnya juga beriman sama Allah, sehingga tidak tepat kiranya kalau iman itu didahulukan. Allah sedang berkata, kalian ini umat terbaik. Apalah kira-kira yang membuat kita ini lebih baik daripada umat sebelumnya? Bukan karena imannya, karena kalau iman sama-sama beriman. Kalian itu lebih semangat daripada umat sebelumnya. Umat sebelumnya, begitu sahabat-sahabatnya Nabi Isa misalkan,
yang dikenal dengan Hawariyun meninggal, sudah nggak ada lagi yang lanjutkan. Kalau umat Nabi Muhammad sudah 1400 tahun pengajian semacam ini nggak berhenti-berhenti. Ganti generasi, ganti pengurus, ganti sistem, ganti teknis, ganti cara, tetap lanjut ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, sehingga semangat mengajak kebaikan, mencegah dari kemungkaran itu karakter yang mendarah daging dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita menjadi pilihan, menjadi yang menyuruh dan yang mencegah, atau yang disuruh dan yang dicegah. Milih yang mana kira-kira? Milih yang bergerak untuk mengajak kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ingkarul munkar. Laqad ajma'atil ummatu ala wujubi inkaril munkar. Fayajibu 'alal muslim an yunkiral munkar hasba taqatihi wa an yughayyirahu hasba qudratihi 'ala taghyirihi bil fi'li aw al qawli bi yadihi aw bi lisanihi aw bi qalbihi. Sepakat seluruh ulama mencegah kemungkaran itu wajib. Mencegah kemungkaran itu di lorong roda terjadi perkumpulan sabung ayam, mungkar enggak itu Pak? Mungkar, diam baik. Yang sholat-sholat, yang main sabung-sabung lah sana. Orang yang semacam ini, kampung yang semacam ini, yushiku an yu'adzibahullah, hampir saja Allah ratakan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti saya akan bacakan beberapa ancaman bagi orang yang soleh tapi untuk dirinya sendiri saja. Sholat dewe, apo dewe, tidak ngurusi wong sana, tidak ada mencegah dari kemungkaran. Ya. Dan tadi hukumnya apa Pak? Mencegah kemungkaran wajib, tapi berdasarkan kemampuan masing-masing. Ada yang bisa mengubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya, ada yang dengan lisannya, paling minimal hatinya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jika Bapak Ibu melihat kemungkaran, misal ada tetangganya, naudzubillah, selingkuh, ngajak laki-laki lain masuk rumahnya, mungkar nggak itu Pak? Mungkar. Ngomong nanti dibacok, dikapak. Tidak ngomong, ini mungkar. Minimal hatinya gelisah, hatinya nolak dan tidak terima atas kemungkaran itu. Itu selemah-lemahnya iman. Tapi kalau hati saja nggak bergetar, nggak ada rasa ingkar di hati, itu tanda matinya iman seorang muslim. Dan kita ini setiap hari, mohon maaf Pak ya, melihat kemungkaran itu, dari yang kecil sampai yang besar. Dan artinya apa? Kewajiban itu selalu hadir di dalam diri kita itu. Baru keluar rumah, jenguk perempuan tidak berkerudung, rambut pirang, galo-galo. Karena sudah tiap hari jenguk, akhirnya biasa baik. Nah ini hati-hati. Itu wajib diingkari itu. Minimal ngingkarnya dengan, oh ya Allah, masih banyak PR kita misalnya ya. Saya sering kalau lagi naik mobil sama Luki atau siapa jingau sesuatu yang mungkar, astagfirullahaladzim, kina masih banyak PR gitu, masih banyak yang harus dibenahi. Kita ini Pak merasa baik-baik saja karena lingkungannya selalu baik, karena lingkungannya cak saya ini ya, ke kampus ngajar, ke masjid dakwah, ke studio buat video, baik. Caknya dunia ini aman-aman baik. Caknya wong soleh kalau dunia ini. Coba keluar dari rutinitas itu, keluar dari kampus, keluar dari pengajian, pergi ke kafe sedikit aja. Nah ke kafe, tengok. Woi banyak nih ya, lebih banyak rupanya yang hadir di kafe dari pengajian. Berarti dunia ini nggak baik-baik, nggak baik-baik saja.
ada masalah. Nah, itulah tugas kita untuk terus semangat, ya, mencegah dari kemungkaran minimal dengan hati kita. Jangan sampai hati ini jangan sampai tidak tergerak gitu, tidak mengingkarinya. Ada teman minjam uang riba, tahu kita, tidak pacak ngomong kaki malah ribut, laju tidak teguran, laju tidak selesai masalah misalnya. Hatinya gerakkan, dan itu wajib, dan disebutkan dalam kitab ini, ya, mengingkari dengan hati wajibul aini. Apa itu wajibul aini? Wajib atas setiap orang. Kan ada wajib namanya wajib kifayah, ada wajib aini. Wajib kifayah itu andaikan sebagian saja sudah melakukan, gugur kita. Ini enggak, wajibnya aini. Setiap orang kena kewajiban untuk mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dikatakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya nanti di hari kiamat, innallaha la yas'alul 'abda, sesungguhnya Allah pasti akan bertanya kepada manusia nanti di hari kiamat, ya, ma mana'aka idza ra'aital munkara an tunkirahu, apa yang membuatmu tidak mengingkari ketika kamu melihat ada sesuatu yang mungkar kamu lihat? Diam kita 1000 bahasa, tidak pacak jawab. Kemudian fa idza laqanallahu 'abdan hujjatahu, kemudian Allah menuntun hamba itu untuk menjawab. Seorang hamba untuk menjawab pertanyaan Allah yang tadi mempertanyakan, kenapa dulu kamu saat di dunia jinggo uang tidak berkerudung, kamu diem bae. Bahkan anakmu sendiri yang tidak kerudungan keluar rumah, kamu diem bae. Istrimu keluar dari rumah tidak berkerudung, kamu diam saja. Kenapa kamu lakukan itu? Apa jawabannya? Ya Rabb, rajautuka wa faraqtu minan nas. Aku minta ampunanmu ya Allah. Dulu aku itu takut betul kalau saya sampaikan nanti dia marah, nanti dia mencelakai saya dan sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini penting betul saya sampaikan. Ada hadis yang menyatakan la yadkhulul jannata dayyus, tidak akan masuk surga seorang dayus. Siapa dayus itu? Dayus itu, mohon maaf, suami-suami laki-laki yang tidak ada kecemburuan ketika anak atau istrinya melakukan maksiat. Datang ke rumah seorang laki-laki, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak, aku nak izin Pak, nak ngajak putri Bapak jalan malam ini. Oh iya, lajulah. Dayus namanya itu. Anak gadisnya mau dibawa laki-laki bukan mahramnya, biasa baik, malah, nah ada sanggup dak? Nah tambah sanggup pula. Dayus, dan tidak akan mencium bau surga. Istrinya keluar, tidak berkerudung, sejalan-jalan, pakai daster celana pendek, nah, tidak ditegur, nggak dinasihatin. Dayus laki-laki itu. Atau ada punya istri, punya adik perempuan, ngobrol sama laki-laki kayak bukan, nggak ada batasan lagi, obrol yang begitu bebas, ketawa ketiwi sampai tepuk tangan, sampai cipika-cipiki. Suaminya biasa baik, dayus itu. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada kecemburuan ketika sesuatu yang dilarang Allah itu terlihat oleh dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa huwa adhaful iman, yaitu mengingkari dengan hati tadi adalah selemah-lemahnya iman. Artinya apa? Kalau hatinya sudah nggak mengingkari, sudah tidak ada pengingkaran, biasa saja, artinya apa itu? Imannya mati.
Baru-baru ini yang cukup viral di Indonesia tentang LGBT, hubungan sesama jenis. Kita harus menyuarakan itu, Pak. Wajib itu, Pak. Dosa kalau kita diam-diam saja. Yang punya status, buatlah status di Facebooknya, di Instagramnya. Katakan perbuatan LGBT menjijikan dan itu perbuatan binatang. Katakan itu. Jangan perhalus kalimat-kalimat. Kadang-kadang kita juga sering menghaluskan kejahatan-kejahatan itu dengan bahasa kita. Mohon maaf, perempuan yang menjual dirinya di malam hari diistilahkan kupu-kupu malam. Indah nian kupu-kupu malam. Mohon maaf, mereka pelacur. Sampaikan itu di mimbar-mimbar. Kenapa? Agar fitrah kita itu tergerak dan menolak. Tetapi saya perlu catatkan, perlu ingatkan, kita benci perbuatannya, kita benci profesinya, kita tidak ridho dengan yang dia lakukan, tapi jangan benci orangnya. Kalau bisa orangnya kita ajak, kita doakan mendapatkan hidayah. Jadi kalau saya ceramah misalkan, saya ambil judul tentang LGBT, saya katakan betul, perbuatan itu perbuatan binatang, sampai binatang pun malu melihatnya. Nah, adapun orang-orangnya kita bedakan dua hal. Jika orangnya itu, maaf ngomong, naudzubillah, mengalami kelainan seksual tadi dan dia sembunyi-sembunyi, itu objek dakwah kita. Kita ajak, kita rubah, kita rehab, kita bantu apa yang pacak kita bantu. Minimal kita doakan biar Allah berikan dia hidayah. Tetapi jika dia LGBT dan dia yang mensosialisasikan, yang mengajak, yang mempromosikan, yang memperjuangkan agar mendapatkan undang-undang di negeri ini, itu musuh kita. Itu musuh. Harus kita jihad. Jihad konstitusional. Bukan ngambil pedang, nebang pala dia, udah. Kita lawan juga, dia ngajukan perundang-undangan, kita ajukan. Kita punya media, kita gunakan media kita untuk berjuang agar hal ini tidak legal. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, makanya alhamdulillah podcast yang kemarin sempat mengundang dia, netizen kita bergerak. Ya. Semoga itu jadi pelajaran, dan itu tanda bahwasanya iman umat ini masih hidup di Indonesia ini. Masih tidak mati. Makanya itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini PR. Musuh kita itu dari mana-mana ya. Dan kita kadang terlalu nyaman dengan kegiatan kita sendiri, dengan kesibukan kita. Kita nggak tahu ada pergerakan besar di balik layar, kita nggak tahu sudah jadi undang-undang aja. Tahu-tahu sudah jadi pasal saja. Dan itu berawal dari salahnya kita memilih wakil-wakil rakyat kita. Makanya nanti 2024 jangan sekedar karena diinjuk sembako, tanggung jawabnya besar Bapak Ibu. Karena dikasih baju, perhatikan betul siapa di antara mereka yang menjadikan ya nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan itu bisa diramu dengan baik. Ya. Bukan orang-orang yang naudzubillahi min dzalik hanya memperkaya diri sendiri dan tidak punya pegangan agama dalam kebijakannya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Naik derajat iman berikutnya kemungkaran dengan lisan, mencegah kemungkaran dengan lisan. Dan ini tugasnya para ulama ini. Dan kita semua yang mampu, ketika di tetangganya misalnya apa ya, yang kalau di masyarakat ini nyetel musik keras-keras, yang denger dia, yang punya ini, tapi yang keganggu semua orang ya. Kalau bisa tegur, sampaikan pelan-pelan, mohon maaf kami punya anak bayi misalnya, mohon maaf kami nak istirahat. Itu bagian dari mencegah dari kemungkaran. Kalau memang agak khawatir, sampaikan ke RT, lurah setempat ya, tapi dengan cara-cara yang baik.
Atau melihat kemungkaran yang lain, anaknya sendirilah, gadisnya keluar pakai celana ketat, robek-robek, tidak berkerudung, sampaikan, nak masuk, ganti bajunya. Begitu seorang ayah itu kepada anak-anaknya. Tanggung jawab, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian itu pemimpin dan kalian akan bertanggung jawab atas siapa yang dipimpin. Pak Ustaz, tapi aku sudah ngingat sudah aku ajar sudah aku macam-macam lah, gala-gala sudah aku coba. Tapi anaknya memang bandel, gugur kewajiban bapak. Udah tanggung jawab anak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jika naik lagi derajatnya, mencegah kemungkaran dengan tangan. Tangan di sini bisa diartikan tangan betul. Ada wong berantem dia dipisah ada wong maling ya ditangkap, pacak ditangkap. Tapi jangan digebukin. Tanggung Ustaz. Tanggung rumahnya, lah ketangkep. Jengkel nian lah Ustaz, sebulan inilah dia nih. Nah, njoklah dikit-dikit apa. Njoklah dikit-dikit. Dengan tangan. Kalau pemimpin pemerintah ya dengan kekuasaannya. Kita berharap betul pemerintah memperhatikan betul tentang LGBT ini yang sedang panas. Tegaslah bersikap itu. Negeri ini tidak menerima itu. Tidak diterima secara agama, dan bukan hanya Islam, saya yakin semua agama juga nggak terima itu LGBT. Dan secara moral kita sebagai itu budaya kita juga nggak menerima. Rusak orang Indonesia kalau LGBT itu mendapatkan legalitas. Ya, naudzubillahi min zalik. Atas nama toleransi, atas nama kemanusiaan, justru orang yang mengizinkan LGBT itu tidak memanusiakan manusia, dia membinatangkan manusia. Ya, naudzubillahi min zalik. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kami khawatirkan, ya. Apa itu? Banyaknya orang-orang soleh, orang-orang baik yang diam. Banyaknya orang-orang soleh yang baik yang diam. Saya bacakan satu hadis di sini. Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna ala an yughayyiru thumma la yughayyiru illa yushiku an ya'ummahumullah minhu bi'iqab. Tidaklah suatu kaum ada kemaksiatan di tengah kehidupan mereka, di masyarakat mereka, dan sebetulnya mereka mampu untuk merubahnya, untuk mencegahnya, tapi mereka tidak lakukan itu, maka niscaya azab Allah akan rata kepada mereka. Tidak hanya orang yang berbuat, makanya ada video potongannya Kiai Haji Zainuddin MZ, ya, tepat benar dengan logat logat Betawinya kan. Kenapa kalian ribut, katanya, yang zina gue, gitu kan, kalau orang Betawi ya, judi duit gue, rugi juga gue, katanya kan, minum khamar juga begitu. Iya, kata siapa, Kiai Zainuddin MZ, betul, memang yang zina lo, yang judi lo, duit lo, gitu ya. Tapi kalau itu kan maksiat, dan kalau sudah maksiat Allah turunin azab, yang kena juga kita, monyong, gitu kata beliau. Bahasa Betawinya enak dengarnya itu ya, kena. Memang kalau negur-negur orang semacam itu perlu ditegas-tegaskan begitu ya. Jangan lembut-lembut nian lah, sekali-kali ada ya. Yang kena azab bukan lu doang, kita juga kena, monyong gitu. Baik, hadis yang berikutnya, nih hadis yang cukup lebih tegas lagi. Innallaha la yu'adzibul 'ammata bi'amalil khassah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab orang banyak lantaran dosa yang dilakukan orang sedikit. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab orang banyak lantaran ada segelintir orang yang melakukan kemaksiatan.
hatta yarawul munkara baina dhahranaihim, sampai yang banyak tadi melihat ada kemungkaran di depan mata mereka. Wahum qadiruna ala ayyunkiruhu fala yunkiruh, dan mereka memiliki kemampuan untuk merubahnya, mencegahnya, tapi mereka tidak lakukan itu. Fa idza fa'alu 'adzaballahu al-'ammata wal khassah, dan mereka jika lakukan itu maka Allah akan azab baik yang melakukan ataupun yang tidak melakukan. Saya ulangi lagi, sesungguhnya Allah tidak akan mengazab banyak orang lantaran maksiat yang dilakukan segelintir orang, sampai atau kecuali, gitu bahasa lainnya, ada kemaksiatan di hadapan mereka yang banyak ini dan mereka mampu untuk mencegahnya tapi tidak mencegahnya, maka saat itulah Allah akan mengazab baik yang bermaksiat ataupun yang tidak bermaksiat. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah dengan azab Allah yang tidak sekedar mengincar orang-orang khusus saja. Semua orang berpotensi kena azab. Makanya bersyukur betul selama masih ada ceramah kayak gini, Pak. Mohon maaf saya tidak membanggakan diri. Selama masih ada habib, ada ustadz, ada kiai yang lantang menyuarakan pencegahan kemungkaran, insya Allah itulah yang menghalangi azab Allah turun. Jadi kalau di mimbar-mimbar itu, di kampung kita ada yang mengatakan, demi Allah misalnya, minjam uang di rentenir haram, haram, haram. Jangan dibenci orang itu, Pak. Karena kehadiran dialah azab Allah tak jadi turun itu. Karena kalau mereka sudah diam, ya sudahlah. Dewek-dewek bayar nafsi-nafsi, nak riba-riba lah, nak zina-zina lah situ, nak aku nak zikir bayar di rumah. Saat itu azab Allah akan menimpa semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya semarakkan pengajian-pengajian semacam ini. Ini minimal nih, minimal sekali ini. Adalah bentuk upaya kita mencegah dari kemungkaran, dan dengan hal itu kita punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kami sadar ada kemaksiatan di tengah kami, tapi kami sudah berusaha semampu kami untuk mencegahnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi Muhammad memberikan perumpamaan yang sangat apik sekali bagi orang yang cuek-cuek saja. Makanya saya tidak kurang tepat sering diundang di televisi itu cendekiawan-cendekiawan muslim. Ketika ada LGBT dia bahasanya tidak apa-apalah itu. Insya Allah imannya orang Islam ini nggak rusak dengan itu. Itu bukan ucapan seorang muslim yang paham dengan agama itu. Ya, saya tidak mau sebut, tapi sudah tahulah siapa. Itu nggak benar. Harus ada kemungkaran, harus ada sikap. Harus ada sikap. Jika tidak, kita dianggap diam dan kita punya kemampuan untuk berkata. Dan Rasulullah sudah mengatakan, innallaha la yu'adzibul 'ammata bi'amalil khassah hatta yarau al-ma'asi baina dhahranaihim, sampai melihat kemaksiatan itu di hadapan mereka. Wahum qadiruna ala ayyunkiruhu fala yunkiruh, dan mereka punya kemampuan untuk mengingkarinya tapi tidak mengingkarinya. Saat itulah Allah akan mengazab yang ammah dan khassah. Allah akan azab semuanya. Gak ditanya dulu azab itu untuk mencari siapa yang bermaksiat, siapa yang tidak. Makanya betul lah ada istilah dulu, ulama itu paku-paku bumi. Itu istilah bukan tanpa makna. Ulama yang mencegah kemungkaran, mereka lah yang membuat bumi ini tak jadi bergetar, tak jadi menggoncang. Ya. Makanya bersyukur di Palembang ini, alhamdulillah majelis-majelis ta'lim itu masih hidup. Dan semoga selalu hidup. Dan kita bisa dukung dengan kemampuan kita. Dukung dengan kehadiran kita, dukung dengan ucapan kita, dengan rizki kita, dengan apa yang bisa kita berikan. Ya. Karena dengan inilah kita bisa menggugurkan kewajiban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya bacakan satu hadis yang sangat menarik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mathalul qa'im fi hududillah wal waqi' fihim kamathali qaumin
istahamu ala safinatin fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha wa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum faqalu law annana kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'zi man fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'a wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Perumpamaan orang yang mencegah kemungkaran dan orang yang melakukan kemungkaran. Jadi perumpamaan, jika di satu kampung misalnya ada kemungkaran, apakah itu judi, apakah itu khamar, apakah itu ya, bahkan mohon maaf betul, yang ini sebetulnya tidak layak terjadi, tapi ini hampir terjadi di setiap masjid. Kemungkaran di antara pengurus masjid dan musola itu hampir ada di setiap masjid di Indonesia ini yang saya tahu ya. Yang ributlah antara bendahara sama ininya, ada yang ketua yang menguasai uangnya, ada yang macam-macam keributan. Itu kemungkaran yang harus segera dan sebetulnya nggak layak terjadi di masjid, karena kita seharusnya jadi contoh, begitu ya. Nah, Nabi Muhammad memberikan contoh perumpamaan, jika satu kampung ada yang bermaksiat dan ada yang mencegahnya, itu seperti ada sekelompok orang yang sedang naik perahu, naik kapal laut di atas laut, kemudian mereka undian. Berikut setelah diundi, ada yang dapat di lantai 2, di lantai atas, dan ada yang tinggal di lantai bawah. Nah, yang di lantai bawah ini setiap kali dia mau minum, karena nggak ada ruangan, dia harus naik dulu ke atas. Nah, saat dia naik ke atas, pasti akan mengganggu dan mengusik ketenangan yang orang yang ada di atas tadi. Sehingga yang di bawah ini berpikir, biar nggak ganggu yang di atas, kami nak bolong ke baiklah di bawah biar pacak ngembek banyu. Yang di atas tahu itu ada sekelompok orang sedang melubangi kapal untuk mengambil minum. Jika yang di atas diam-diam saja, maka akan binasa, akan tenggelam semuanya, baik yang di bawah ataupun yang di atas. Tapi jika dia turun dan mau mencegahnya, insya Allah selamat yang di bawah, selamat pula yang di atas. Begitu Nabi Muhammad menggambarkan, jika ada maksiat di satu kampung, ada kejadian yang tidak benar, kemudian sebagian dari orang mengingatkannya, mencegahnya, insya Allah perahu itu akan terus berjalan, masyarakat itu akan terus berjalan, azab Allah tidak akan datang. Tapi jika tidak, tinggal nunggu waktunya saja. Fantazir sa'ah, tunggu saja kebinasaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 poin lagi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Banyak sebetulnya ya. Yang pertama, dan ini yang harus diincamkan betul, dan ini jadi kaidah Pak ya. Tadi dikatakan kita wajib mencegah kemungkaran. Perhatikan betul, yang dicegah itu kemungkaran yang disepakati ulama. Kalau masih jadi perselisihan di antara ulama, tidak boleh diingkari. Misalnya zikir berjamaah atau tidak berjamaah selepas sholat. Sebagian ulama menganggap itu bagus, silahkan dilakukan. Sebagian menganggap itu mungkar alias bid'ah. Nah, yang menganggap itu bid'ah berarti kan dia melihat orang zikir berjamaah itu kan mungkar, begitu ya, versi dia. Boleh nggak dia mencegah kemungkaran itu? Nggak boleh. Kenapa? Karena yang dia anggap mungkar itu tidak dianggap mungkar oleh sebagian ulama yang lain. Jadi yang dicegah itu kemungkaran yang disepakati. Makanya la inkara ala amrin mukhtalafin fih, itu kaidahnya.
tidak ada pengingkaran terhadap masalah yang masih diperselisihkan. Kunut subuh, ada orang kumpul-kumpul tahlilan, itu masih diperselisihkan di antara ulama. Ada yang membolehkan, ada yang menganggap tidak, ya jangan dicegah. Cukup untuk dirinya sendiri saja. Gak boleh kemudian geruduk dan ditutup majelis tahlilan, itu gak boleh. Nah, Pak Ustadz, cak mana kami tahu itu disepakati ulama atau tidak? Ngaji, tanya sama Ustadz, sama ulama. Ya, jadi yang dicegah itu yang disepakati: zina, khamar, riba, ya, pembunuhan, tawuran, ngaibon, selingkuh, tidak menutup aurat, ngeribahin orang. Ada orang lagi ngobrol berdua ngomongin aib orang, minimal hati itu ngingkar. Syukur-syukur bisa ngomong, udah nggak usah ngomongin aib orang, aib kita juga masih banyak, udah. Itu bagian dari cara mencegah kemungkaran. Jelas kira-kira Pak ya? Itu kaidahnya. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, dan ini terakhir, tentang adab-adab mencegah kemungkaran. Jadi mencegah kemungkaran juga tidak sekonyong-konyong, gitu ya. Ada etikanya. Etika yang pertama, yang paling utama, yang mencegah melakukan apa yang dia omong. Maksudnya gimana Ustadz? Dia mengatakan, Bapak Ibu haram minjem uang sama rentenir. Dia besok pergi ke rentenir. Tidak beradab namanya itu. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah, murka di sisi Allah, berbicara yang tidak kamu lakukan. Mencegah minum khamar, dianya ngaibon. Beda-beda tipis, beti, beda tipis. Tetap enggak, itu tidak beradab. Yang kedua, adab yang kedua, jangan di depan umum selama masih bisa di depan. Ya, ada orang salah, misalnya tidak sopan lah, misalkan dia manggil ustadznya atau lagi bertanya begini, dia manggil ustadznya, oi, nanya-nanya misalnya, pakai oi. Mungkar nggak itu Pak? Mungkar, tidak beradab. Nah, menegurnya jangan depan umum. Kaget begitu sudah bubar, sambil dipeluk tangannya, pegang. Kalau depan ustadz jangan panggil woi. Nah, itu caranya. Atau ada orang baca Qur'annya salah, jangan langsung berdiri, mohon maaf Pak Imam, tolong besok-besok bacanya diperbaiki, salah terus Bapak ini. Nah, jangan. Datangi silaturahim, sampaikan salahnya di sini, salahnya di sini. Adab. Kata Imam Syafi'i, ya, orang yang mengingatkan kesalahan orang di depan umum bukan nasihat, bukan nasihah, tapi fadihah. Itu justru menebarkan aib orang. Jelas kira-kira? Dan yang ketiga, adab yang ketiga, gunakan cara yang baik selama masih, ya, sesuai dengan kadar kemaksiatannya tadi, ya, dengan sopan, dengan santun, dan doakan. Orang yang tulus mencegah kemungkaran itu doa. Misalnya ada tetangga tadi ngutang dengan riba, doakan setelah kita nasihati, Pak jangan Pak, itu haram Pak. Sampai rumah dia doa, ya Rabb, berikanlah rizki pada tetangga saya itu biar dia tidak menggunakan yang haram. Itu benar-benar orang yang tulus, ya, dalam mencegah dari kemungkaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang berikutnya masih adab ini, ya, termasuk jika mencegah kemungkaran menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, maka gugur saat itu mencegah kemungkaran. Ada orang lagi mabuk-mabuk, sepoyongana sudah tinggal 20% tuh. Mungkar nggak itu Pak? Mungkar. Perlu dicegah nggak? Cegah. Tapi kalau dicegah dalam kondisi mabuk itu, terbang kaki botolnya Pak.
Dionya tidak tobat, kita masuk rumah sakit. Artinya apa? Itu mencegah kemungkaran, namun melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Jelas kira-kira Pak? Itu salah satunya, ya, salah satu adab mencegah kemungkaran. Perhatikan betul ini, kira-kira ya, suatu ketika ada ulama ya, melihat kemungkaran, yaitu ada suatu kemungkaran tentara ya, tentara dari Tataristan, dari Mongol sana sedang menjajah. Ketika dia menjajah, malam harinya lagi minum-minum, mabuk-mabuk. Lewatlah ulama ini di depan mereka, dilewatinya baik. Kata murid-muridnya, bukankah engkau ya guru mengajarkan kami untuk mencegah kemungkaran? Kenapa ada kemungkaran tapi didiamkan saja? Oh enggak, biarin saja dia mabuk. Soalnya kalau sadar bunuhin orang Islam. Karena kalau dia sadar bunuhin orang Islam, biarlah dia mabuk. Ini kenapa? Kalau dia cegah justru akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Sehingga ya butuh ilmu memang mencegah kemungkaran itu. Betul-betul diperhatikan, diamati, jangan pakai nafsu, pakainya ilmu ya, sehingga sikap yang lahir itu membuahkan hasil sesuai dengan tujuan dan harapan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari adab-adab ini, sebelum Bapak cegah kemungkaran, ya Bapak Ibu mencegah kemungkaran, jalin dulu hubungan emosional antara kita dengan orang yang mau dinasihati tadi. Ini saya dapat ilmu ini luar biasa dari guru saya, Dr. Usamah Al-Azhari. Ketika beliau menafsirkan firman Allah yang cukup masyhur, firman yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Perhatikan betul Pak, ayat ini ayat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya di antara kalian ada sekelompok orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Begitu perintah ayatnya. Hendaknya ya ada di antara kita itu yang bergerak ya untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, perintah ini didahului ayat tentang ukhuwah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini tentang persaudaraan. Kata beliau, kata guru kami itu, ini menunjukkan sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, sebelum merintahkan orang atau melarang orang, jalin dulu persaudaraan. Misalnya ada orang melakukan kemungkaran, misalnya di depan kita, jangan langsung Bapak, jangan begitu, jangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenalin, nama Ana Bito, ente siapa? Orang mana? Oh, Masya Allah. Wong Jawa, bukan. Ada emosional terbaru, barulah mak ini tadi aku tuh jenguk kamu tuh, nah enak, sehingga insya Allah apa yang akan kita sampaikan itu mengena. Makanya ada kaidah dalam psikologi itu, ilmu psikolog, semakin dekat hubungan seseorang semakin ditaati omongannya. Kenapa ucapan orang tua lebih didengar daripada tetangga? Karena emosionalnya lebih dekat. Kenapa guru lebih didengar daripada orang yang nggak dikenal? Karena emosionalnya lebih dekat. Makanya semakin dekat hubungan seseorang itu semakin ditaati dia. Sehingga kalau nak negur wong, nak nasihati, ajak makan dulu, atau ada misalnya mohon maaf ada imam bacaan Al-Fatihahnya salah, ditegur, kesinggung, tidak ditegur, cak mano, sholat uang
Datanglah ke rumahnya, bawa sekotak pempek sama apel. Datang, assalamualaikum, wassalam, cium tangannya, nah, Pak Haji ini ada sedikit ini, nah. Setelah basa-basi kenalan, minta nasihatnya Pak Haji ya, kalau saya punya salah, macam-macam ah. Nah, baru ngomong, Pak Haji, aku ini ada yang nak aku sampaikan sebetulnya. Apa dia? Nah, tidak mungkin nak marah Pak, lah dapat sekotak pempek tadi itu. Kebangetannya dia nak marah. Kena dia, kenapa kena? Emosionalnya sudah dapat. Dan itu yang merintahkan isyarat dalam Al-Quran ketika berbicara tentang ukhuwah, baru berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, menunjukkan jalin persaudaraan, hubungannya didekatkan, barulah ngomong A dan ngomong B, larang ini, perintah itu, akan didengar. Kalau nggak ujuk-ujuk langsung dengar, langsung ngomong, langsung ini, kesinggung makin wong, kemudian tidak terwujud cita-citanya. Begitu ya, kurang lebih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai di sini saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.